Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kimia lintas minat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas senyawa benzena dan turunannya. Simak penjelasannya baik-baik ya. Senyawa benzena merupakan senyawa siklik dengan rumus C6H6 yang mengandung ikatan rangkap terresonansi. Struktur lengkap dari senyawa benzena dapat digambarkan seperti ini ya. Jadi dia terdiri dari 6 atom C yang saling berikatan membentuk cincin dan 6 atom H. Kemudian ikatan antar 6 atom C tersebut berselang-seling, kadang tunggal, kadang rangkap. Jadi tunggal, rangkap secara berselang-seling. Struktur lengkap dari benzena ini dapat digambarkan dalam struktur kekul yang seperti ini. Jadi intinya ada segi 6, kemudian di dalamnya ada ikatan rangkap yang berselang-seling. Jadi kadang rangkap 2, rangkap 1, rangkap 2, rangkap 1, rangkap 2, dan seterusnya. Nah, ikatan rangkap dalam benzena itu bisa mengalami delokalisasi atau resonansi. Jadi ikatan rangkapnya bisa berpindah. Misal ini semula posisinya di sini, bisa pindah ke sini. Kemudian kalau yang satu pindah, yang lainnya juga ikutan pindah seperti ini. Jadi nanti posisi ikatan rangkapnya akan menjadi seperti ini ya. Nah, resonansi atau delokalisasi ini berlangsung berulang-ulang. Sehingga nantinya struktur dari rantai benzena ini akan menjadi stabil. Nah, karena ikatan rangkapnya senantiasa terdelokalisasi atau beresonansi, makanya ada pula yang namanya struktur resonansi benzena. Strukturnya seperti ini ya. Jadi ada segi 6, kemudian di dalamnya ada bulatan. Bulatan ini menggambarkan ikatan rangkap dalam cincin benzena yang senantiasa beresonansi. Berikutnya, kita akan belajar mengenai sifat-sifat senyawa benzena. Yang pertama, senyawa benzena mengandung 3 ikatan rangkap yang terdelokalisasi atau beresonansi seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, peristiwa resonansi atau delokalisasi ini menyebabkan cincin benzena bersifat stabil. Kemudian yang kedua, senyawa benzena bersifat aromatik. Yang ketiga, senyawa turunan benzena lebih mudah disubstitusi daripada diadisi. Jadi senyawa-senyawa turunan benzena lebih mudah mengalami reaksi penggantian gugus daripada pengubahan dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Hal ini dikarenakan ikatan rangkap dalam cincin benzena mengalami resonansi. Kemudian senyawa benzena bersifat non-polar, jadi dia tidak dapat larut dalam pelarut polar seperti air ya. Kemudian benzena dengan pi substituen paling stabil. Apa itu pi substituen? Kita akan belajar lebih lanjut nanti. Sekarang kita belajar mengenai senyawa turunan benzena. Senyawa-senyawa turunan benzena terdiri dari yang pertama, benzena dengan monosubstituen.
merupakan benzena yang memiliki satu gugus substituen. Kemudian ada lagi benzena disubstituen yang memiliki dua gugus substituen. Berikutnya kita punya benzena polisubstituen yang memiliki lebih dari dua gugus substituen. Sekarang kita pelajari dulu macam-macam benzena monosubstituen. Untuk masing-masing benzena monosubstituen ini, kalian harus benar-benar hafal rumus struktur dan namanya ya. Yang pertama, apabila satu atom H dari senyawa benzena disubstitusi oleh gugus CH3, strukturnya seperti ini, maka rumusnya akan menjadi C6H5CH3. Namanya adalah toluena. Kemudian, jika satu atom H dalam senyawa benzena disubstitusi oleh gugus OH, maka strukturnya akan menjadi seperti ini ya. Rumus senyawanya akan menjadi C6H5OH dan namanya adalah fenol. Kemudian, jika satu atom H dari senyawa benzena disubstitusi oleh CH2OH, strukturnya akan menjadi seperti ini. Rumusnya adalah C6H5CH2OH. Namanya adalah bensil alkohol. Kemudian, jika satu gugus H dari benzena disubstitusi dengan CH rangkap 2CH2, strukturnya akan menjadi seperti ini ya. Rumus kimianya adalah C6H5CH2. Namanya adalah stirena. Berikutnya, apabila satu atom H-nya disubstitusi oleh gugus aldehid atau C rangkap 2OH, maka rumusnya akan menjadi C6H5CHO dan namanya adalah benzaldehid. Lalu, jika satu atom H dari benzena disubstitusi oleh gugus karboksilat, strukturnya akan menjadi seperti ini ya, cincin benzena COOH. Atau jika dituliskan, rumus kimianya akan menjadi C6H5COOH. Namanya adalah asam benzoat. Selanjutnya, jika satu atom H disubstitusi oleh NH2, maka strukturnya seperti ini. Rumus kimianya akan menjadi C6H5NH2 dan namanya adalah anilin. Berikutnya, apabila satu atom H disubstitusi oleh NO2, maka strukturnya akan menjadi seperti ini. Rumus kimianya adalah C6H5NO2 dan namanya adalah nitrobenzena. Kemudian, jika satu atom H dari benzena disubstitusi oleh metoksi atau gabungan dari atom O dan metil, maka strukturnya seperti ini ya. Rumus kimianya akan menjadi C6H5OCH3 dan namanya adalah anisol. Selanjutnya, jika satu atom H disubstitusi oleh Cl, maka strukturnya seperti ini. Rumus kimianya adalah C6H5Cl dan namanya adalah klorobenzena. Berikutnya,
jika ada senyawa keton yang salah satu gugusnya merupakan cincin benzena, kemudian salah satu gugusnya lagi merupakan metil, maka rumus kimianya akan menjadi C6H5COCH3. Namanya adalah asetofenon. Kemudian jika ada senyawa keton lagi di mana kedua gugus alkilnya berupa cincin benzena, rumus kimianya akan menjadi C6H5COC6H5. Namanya adalah benzofenon. Berikutnya, jika satu atom H disubstitusi oleh SO3H, maka rumus kimianya akan menjadi C6H5SO3H. Namanya adalah asam benzen sulfonat atau ABS. Kemudian, jika senyawa benzena tersebut mengandung dua substituan metil, maka rumusnya akan menjadi CH3C6H4CH3. Namanya adalah silena. Kemudian, jika ada dua cincin benzena yang saling berikatan, maka nama senyawa yang terbentuk adalah naptalena atau yang lebih dikenal sebagai kapur barus. Selanjutnya, kita punya benzena disubstituen atau benzena yang mengandung dua substituen. Nah, di sini kita akan belajar tata namanya. Untuk tata nama benzena disubstituen, kita harus memperhatikan urutan kereaktifan substituennya untuk menentukan senyawa utamanya. Di mana urutan kereaktifan substituen adalah substituen yang berupa gugus karboksilat atau COOH itu yang paling reaktif, lebih reaktif daripada SO3H, kemudian lebih reaktif daripada gugus benzena, lebih reaktif daripada gugus CN, gugus NH2, gugus OH, gugus R atau gugus alkil, kemudian NO2 dan X atau golongan 7A. X di sini mewakili F, Cl, Br dan I. Sekarang kita langsung ke contoh ya. Misalnya kita mau memberi nama senyawa seperti ini. Nah, pertama kita lihat dulu substituan yang dimiliki oleh benzena ini. Di sini ada dua substituan, yakni NH2 dan Cl. Kemudian kita tentukan senyawa utamanya. Senyawa utamanya adalah cincin benzena dan gugus yang lebih reaktif. Di sini antara NH2 dan Cl atau yang diwakilkan dengan X lebih reaktif NH2. Maka senyawa utamanya adalah cincin benzena dan NH2. Nah, gabungan dari cincin benzena dan NH2 adalah senyawa anilina atau anilin. Selanjutnya kita beri nomor. Nah, substituen utamanya kita beri nomor 1. Kemudian kita menomorinya sedemikian sehingga substituen yang bukan utama atau substituen cabangnya mendapatkan nomor sekecil mungkin. Jadi kita menomorinya ke sisi sebelah sini ya.
NH2-nya mendapatkan nomor 1, kemudian Cl-nya nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, kemudian jika substituen tersebut berbeda satu atom C dengan substituen utama, itu dinamakan dengan orto atau posisi orto. Jika berbeda dua atom C, maka dinamakan posisi meta. Dan jika berbeda 3 atom C, dinamakan posisi para. Jadi posisinya orto, meta, para. Seperti itu ya. Jadi nama dari senyawa ini adalah Cl-nya ada di atom C nomor 2. 2 Cl itu adalah cabang kloro. Kloro, kemudian senyawa utamanya anilin. 2 kloroanilin. Atau dapat juga dinamai dengan kloronya pada posisi orto. Orto kloroanilin. Gini ya. Contoh lain, misalnya kita punya senyawa seperti ini. Gini. Ada 2 substituen, yakni substituen yang berupa aldehid dan substituen yang berupa nitro. Berdasarkan urutan kereaktifannya, substituen aldehid lebih reaktif. Jadi senyawa utamanya terdiri dari substituen aldehid dan cincin benzena. Nama senyawa utamanya adalah benzaldehid. Kemudian kita beri nomor substituen utamanya, kita beri nomor 1. Kemudian kita menomorinya sedemikian sehingga substituen cabangnya mendapatkan nomor sekecil mungkin. Jadi ke arah sini ya. Ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Jadi ini posisi orto, ini posisi meta, kemudian yang ini posisi para. Nah, nama dari senyawa ini adalah, gugus sampingnya adalah NO2 atau gugus nitro. Gugus nitronya terikat pada atom C nomor 3. Jadi namanya adalah 3 nitro. Senyawa utamanya adalah benzaldehid. Atau dapat pula ditulis gugus nitronya terikat pada posisi meta. Berarti meta nitro benzaldehid. Sekarang kita belajar benzena polisubstituen, yakni senyawa golongan benzena dengan substituen lebih dari 2. Di sini kita akan belajar tata namanya juga ya. Nah, pada dasarnya tata nama senyawa benzena polisubstituen hampir sama dengan benzena disubstituen. Langkah pertamanya kita tentukan senyawa utamanya dulu, yakni cincin benzena dan gugus yang lebih reaktif. Misalnya kita punya senyawa seperti ini. Di sini ada 3 substituen. Ada NH2, Cl, dan NO2. Manakah yang lebih reaktif? Berdasarkan urutan kereaktifan,
yang lebih reaktif adalah NH2. Maka senyawa utamanya adalah gabungan antara cincin benzena dan NH2 atau anilin. Kemudian kita beri nomor sedemikian sehingga gugus-gugus substituen cabang mendapatkan nomor sekecil mungkin. Dan ingat, yang mendapatkan nomor 1 adalah substituen utama. Jadi ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, kemudian nantinya penyebutan substituen itu tidak berdasarkan abjad ataupun tidak berdasarkan kereaktifan ya, tetapi disebutkan urut dari nomor terkecil. Diingat ya, penyebutan substituen urut dari nomor terkecil. Jadi nama untuk senyawa ini adalah substituen cabang pertama adalah Cl yang mendapatkan nomor 2. Jadi 2 kloro. Kemudian ada substituen nitro yang mendapatkan nomor 4 nitro, dan senyawa utamanya adalah anilin. Sekarang kita akan belajar mengenai kegunaan senyawa benzena dan turunannya. Yang pertama, benzena itu sendiri. Benzena digunakan sebagai pelarut zat-zat nonpolar seperti lilin, damar, dan lemak. Selain itu, dia juga digunakan sebagai bahan pembuat stirena, bahan pembuat nilon 66, dan bahan obat. Kemudian kita punya asam salisilat yang digunakan sebagai zat anti jamur pada salep untuk mengobati penyakit kulit. Kemudian ada lagi metil salisilat yang digunakan sebagai obat pereda nyeri atau analgesik. Kemudian asam benzoat yang digunakan sebagai pengawet makanan, bahan obat, dan pembasmi kuman. Ada lagi natrium benzoat yang digunakan sebagai pengawet makanan. Kemudian kita punya asam tereftalat yang digunakan sebagai bahan serat sintetis dan poliester. Berikutnya adalah anilin yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan zat warna diazo, bahan obat, bahan bakar roket, bahan peledak, dan analisis organik. Kemudian ada toluena yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan asam benzoat dalam industri, bahan baku TNT atau trinitrotoluen, dan pelarut senyawa karbon. Kemudian ada trinitrotoluen atau TNT yang merupakan bahan peledak. Selanjutnya kita punya stirena yang digunakan sebagai bahan pembuat polistirena, yakni plastik yang digunakan sebagai bahan baku boneka, sol sepatu, dan lain-lain. Kemudian ada lagi benzaldehid yang digunakan sebagai pengawet makanan, bahan baku parfum, penambah aroma ceri dan almond pada bahan makanan.
Kemudian fenol yang digunakan sebagai bahan disinfektan, bahan pembuat zat warna, bahan pembuat plastik, pengawet kayu, dan bahan baku obat-obatan. Berikutnya ada nitrobenzen yang digunakan sebagai bahan untuk membuat wewangian, bahan pengoksidasi, bahan baku anilin, bahan semir sepatu, dan insulator listrik. Kemudian ada asam benzen sulfonat. Nah, ada dua senyawa golongan asam benzen sulfonat yang terkenal, yakni sakarin yang digunakan sebagai pemanis sintetis pengganti gula, dan benzen sulfonamid yang digunakan sebagai bahan obat sulfa. Yang terakhir kita punya parasetamol yang digunakan sebagai obat penurun panas. Nah anak-anak, sekian pembelajaran kimia hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.